gitu. Jadi hedonisme ya jauh sekali menurut saya dari ajaran budi jelas. Halo, selamat bergabung kembali di channel Adiluhung Prasetya Pancadharma. Dan kali ini ada teman baru, Jansen. Ya, halo. Dan seperti biasa Bro Gary. Halo. Dan saya sendiri Hardy. Dan di kesempatan ini kami akan membawa topik hedonisme dalam perspektif ajaran Budi. Nah, seperti yang kita ingat 2-3 bulan ke belakang lalu, banyak kasus-kasus flexing dan lain-lain seperti pamer-pamer kemewahan itu yang sempat heboh di media massa, ya kan? Dan kalau menurut saya itu jika dilihat dari perspektif ajaran Budi seperti hati yang bersih, pikiran yang baik, bertindak yang pantas, welas asih dan jujur, sepertinya itu tidak mencerminkan kan? Iya, betul. Betul. Nah, terus misalkan akibat dari flexing itu sendiri, mereka itu kan sebenarnya bagaimana ya, flexingnya itu sudah di luar batas kewajaran, Ya. dan sumber untuk membeli barang-barang itu juga didapatkan dengan cara yang tidak umum atau tidak wajar gitu ya. Betul, Nah, itu. betul. Ya, jadi kan karena kayak ya menghalalkan segala cara lah. Iya. Dan itu juga sebenarnya menjadikan bukanlah suatu contoh yang baik jika dilihat banyak orang. Karena kalau mungkin yang buat orang-orang yang mampu, mereka bisa ngikutin karena mereka punya kemampuan keuangan di sana. Sedangkan kalau yang di bawahnya itu, apakah nggak berbahaya itu? Dan sedangkan untuk mereka sendiri aja cara-caranya juga nggak baik kan ya? Ya, Nah gitu. ya. Diperoleh dengan cara yang nggak baik juga, dipamerkan. Ya. Sehingga sempat membuat heboh. yang lain pun jadi ngiler, pengen coba juga gitu kan, pengen dapat hal yang sama ya gitu kan ya. Akhirnya bertindak nggak baik semua deh akhirnya gitu. Bertindak yang tidak pantas kali ya. Ya. Menjauh dari apa yang ajaran Budi mau sampaikan Ya. gitu, ceritanya kan seperti itu ya. Gitu. Terus ada yang mau ditanyakan? Tapi begini ya bro ya, kalau menurut gua nih, flexing itu kita nggak bisa menjudge dia pasti negatif. Saya. Kan balik lagi ke orang yang melihat konten itu. Orang yang melihat konten itu berpikiran positif atau berpikiran negatif. Kalau dia berpikiran positif, itu flexing tidak negatif mestinya. Mestinya itu menjadi motivasi buat dia. Oh, gue pengen kayak gini loh. Dengan cara gimana ya gue bisa kayak gini, dengan cara yang baik atau bagaimana gue majuin usaha gue atau bagaimana. Itu kan berarti flexingnya itu nggak negatif bro. Kecuali orang yang berpandangan secara negatif, oh gue pengen kayak begini nih dengan cara cepat atau bagaimana apapun, halalkan segala cara untuk dapatin kayak gini. Nah itu kan berarti dia negatif. Nah dalam hal ini kan berarti flexing itu kita nggak bisa mengejudge pasti flexing itu tidak baik. Nah, menurut saya begitu bro. Sekarang kita lihat flexingnya yang seperti apa dulu nih. Kalau kan misalkan seorang manajer gaji 10-15 juta, dia mau flexing pasti ada batasnya kan ya. Mungkin dia bisa kredit mobil apa gitu, apa tuh kayak misal kain Kijang aja sebenarnya udah terlalu tinggi kan untuk mereka, kayak Innova ya. Nah tapi mendadak mereka memaksakan diri itu untuk membeli mobil-mobil yang di atas kemampuan mereka, misalkan Fortuner gitu. Nah ini yang disebut flexing, dan ini kan memberi contoh yang tidak baik untuk yang di bawah level-level mereka. Sedangkan kalau mereka pamer atas hasil kemampuan kerja mereka, ya gaji 10-15 juta mereka beli mobil misalkan apa gitu ya, Avanza gitu. Sedangkan suami istri berdua mungkin patungan joint income masih mampu kan. Nah kalau jauh di atas kemampuan itu kan udah flexing, misalnya mendadak-dadak besok-besok deh nih bisa beli Ferrari. Nah ini yang kita akan bahas.
Gitu. Ya, jadi mungkin lebih ke arah yang tidak wajar lah. Gitu. Artinya gini, betul Bro Jansen, bahwa ada materi-materi yang membuat orang menjadi, kalau orang berpikiran positif maka dia mempunyai motivasi untuk memperoleh itu, benar, gitu kan. Hanya sekarang gini, motivasi ya, gitu kan. Cuman kadang-kadang kita juga perlu ngelihat keadaan, betul, gitu kan. Artinya keadaan diri kita seperti apa sih, gitu kan. Nah, kalau kita nggak mampu ke arah situ, ya kita tentu ngejar yang kecil dulu, yang perlahan, gitu kan. Nah, yang kita lihat dalam flexing yang nggak wajar ini mungkin lebih pada seseorang mendapatkan sesuatu secara instan Dan di luar batas, di luar kewajaran, gitu, sehingga membuat orang jadinya ngiler, dia pengen, gitu loh, dia pengen sedemikian besarnya sehingga dia kejar itu. Bagus dong, itu motivasi. Betul. Bagus itu kan? Betul, itu motivasi. Tapi sekarang kalau didapatkan dengan cara instan itu kalau nggak sesuai dengan keadaan kita saat ini, udah pasti nggak wajar. Betul? Gitu kan? Nah, kalau nggak wajar, ya pasti nggak baik. Kalau menurut saya, gitu kan? Dia pasti akan coba cari jalan nih. Entah nipu orang, entah korupsi duit orang, entah apa. Karena nggak wajar, instan. Gitu. Sama lah. Kita juga kalau sakit, kita pengennya instan. Minum obat, sembuh. Datang ke dokter, sembuh. Kita maunya seperti itu. Tapi kan sebenarnya penyakit kan datangnya juga perlahan-lahan sebenarnya. Nggak ada penyakit sebenarnya datang langsung bek gitu loh, nggak. Sebenarnya perlahan-lahan dia datang gitu kan. Kita tidak merespons tubuh kita gitu kan. Sinyal dari tubuh kita nggak respons. Akhirnya gubrak jatuh. Nah, sesuatu yang instan menurut saya kurang baik, gitu kan. Artinya kita pengen sesuatu itu menggebu-gebu tanpa memperhatikan kondisi kita saat itu, kondisi dan kemampuan. Ya, Oke, Bro. Jadi coba saya tanya kalian ya, hedonisme ini jika dilihat dari ajaran budi luhur ini, kita bagaimana antisipasinya? Antisipasi. Sekarang gini, kalau menurut saya gitu kan, kita tentu yang kalau ajaran Budi kan lebih pada melihat kita hatinya kita bersih, betul, pikiran kita baik, isinya positif tentu kan, gitu kan, bertindak yang pantas. Kalau hedonisme itu, gitu kan, kita mengumbar apa ya namanya, keinginan kita sebesar-besarnya, gitu kan. Nah, mungkin dalam kondisi tidak wajar ya, Bro. Gitu Dan kan, artinya segala cara. kita ngejar keinginan hidup kita ini gitu, tapi dengan cara tidak wajar, gitu kan, dengan menghalalkan segala cara, gitu kan, sehingga akhirnya nggak cuma merusak diri kita merusak juga masyarakat, kita merusak juga mungkin nggak usah masyarakat lah, keluarga, masyarakat dalam hal yang gede, gitu kan, negara bahkan, gitu kan. Kita lihatlah kasus-kasus korupsi itu kan merusaknya udah negara bahkan, gitu kan. Artinya kalau saya ngelihat gitu loh, ya jelas-jelas jauh gitu loh dari persepsi ini. Dan kalau saya bilang cara mencegahnya adalah ya kita balik dulu ke dalam diri lah, ya nggak ya, kita nggak perlu gini loh. Iya, kita boleh punya motivasi untuk berkembang menjadi lebih baik, gitu kan, menjadi lebih kaya, nggak dilarang, betul bro, asalkan halal. Asalkan caranya benar, baik, ya enggak, gitu kan. Nah, jadi kita boleh berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin kita boleh berusaha, tapi kita juga harus tahu kondisi kita, betul, kemampuan kita harus tahu, gitu. Jadi boleh, kita tidak melarang orang untuk jadi maju, enggak, gitu kan. Tapi hedon ini berlebihan, menurut saya ya. Menurut saya hedon ini berlebihan, sesuatu yang berlebihan, gitu. Jadi kita buat apa sekarang untuk orang yang punya hati yang baik, pikiran yang bersih, apakah dia perlu melakukan sesuatu yang berlebihan? Pasti enggak. Nggak perlu dia lakukan sesuatu yang berlebihan. Dia bisa
dia bisa tahan diri, dia bisa kontrol diri kok, gitu kan. Nah, bahkan dia bisa menyebarkan juga pada keluarganya, kepada teman-temannya gitu loh, bahwa lebih baik kita begini, hidup tenang, aman, damai, even yang penting di dalam diri kan, at least kan, gitu loh, damai, lebih enak seperti itu kan. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi hedonisme ya jauh sekali menurut saya dari ajaran Budi, jelas. Begitu ya. Ya, karena berarti kita out of control itu. Dan apa tuh, sesuai yang diajarkan leluhur bangsa Indonesia kali ya, jadilah bangsa yang bersahaja dengan adat ketimuran. Kalau udah hedon itu berarti udah di luar jalur itu ya. Ya dong. Ya, terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Kita nggak pengen. Jadi gini lah. Menurut saya sesuatu yang over nggak bagus, sesuatu yang under nggak bagus. Nah, kita tengah-tengah gitu. Jalan tengah itu yang paling baik menurut kita. Nah, artinya ya kita jalan semua wajar, baik gitu kan. Kita kalau berkembang, kita kalau maju ya bersama. Kita maju, kita bawa, kita gandeng tangan sama-sama, kita maju sama-sama. Dan terutama itu yang merusak sendi-sendi bernegara kali ya, misalkan korupsi itu ya, dan itu benar-benar bisa dirasakan sampai ke rakyat-rakyat yang level bawah. Misalkan nggak usah jauh-jauh ke kampung-kampung yang memang ekonominya jauh di bawah rata-rata ya sekarang ini. Kita yang di Jakarta aja bisa ngerasain gara-gara korupsi itu aspal nggak rata loh jalan. Iya gak? Saya pengalaman kerja gitu, saya pernah hidup di Malaysia, Singapura, Australia. Jalanannya itu kan lurus di mana-mana juga jalannya rata. Nah, karena di sana korupsi bisa dibilang sangat minimal, mungkin kalau kok nol mungkin agak sulit kali ya. Nah, gitu ya, contohnya. Mana-mana ada lah pasti gitu. Cuman kan kita dengan ajaran Budi ini kita maunya adalah kembali kita lihat bahwa ajaran nenek moyang kita ini dulu nih gotong royong, tepo seliro itu kan maksudnya kan lebih pada kita saling ngerti loh, gitu kan. Artinya kalau memang udah diberikan amanat ya dijalanin lah, betul, gitu kan, kita jalanin baik-baik lah amanat itu, gitu kan. Kalau korupsi biasanya kan lebih banyak di pejabat segala macam ya bro ya, gitu ya, kan. Pastinya. Ini kalau kita jalanin baik-baik amanat kita kan sebenarnya nggak berjalan seperti itu, mestinya berjalannya lebih baik, gitu kan. Maka maju bersama juga, gitu kan. Nah, itu yang kita mau sebenarnya. Kenapa kita bahas masalah hedonisme ini? Menurut saya adalah karena itu salah satu hal yang menghambat menurut saya, gitu. Membuat orang bergerak terlalu jauh dari kewajaran, gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh, kita nggak melarang orang maju ya. Kita tidak membuat orang jadi mati motivasi ya, tidak. Kita mau tetap motivasi itu ada, gitu kan. Hanya wajar. Dan juga mungkin korupsi itu juga bukan hanya di dalam bernegara kali ya. Bahkan di perusahaan-perusahaan juga sebenarnya bisa, karena flexing dia kepengen, oh kok dia bisa naik mobil ini, kenapa gua ngegelapin dana perusahaan akhirnya. Bisa, nah, itu memang salah satu di mana-mana contohnya. sih. Iya. Cuman yang paling bisa dirasakan masyarakat umum ya yang dilakukan oleh pejabat. Iya, pejabat itu. Itu yang kita sebenarnya yang kita nggak bisa nggak suka kali ya. Ya. Jadi yang di atas batas kewajaran dan kemampuan. Itu yang kita mau minimalisir, kalau bisa malah bahkan dihabiskan lah ya, gitu kan. Nah, kita berharap dengan dijalankannya kembali ajaran Budi di dalam sanubari manusia Indonesia, kita maunya adalah ya orang akan menjadi kembali semangat bersama, gotong royong, kita sama-sama maju nih, kita sama-sama bergandengan tangan, kita maju bersama, gitu loh. Kita usaha bersama, karena negara kita ini kan sebenarnya negara kaya. Sumber daya alam kita apa yang nggak ada, hampir semuanya ada di sini, gitu kan. Nah, kita kenapa kita jadi kayak negara nggak maju-maju, kenapa kita ini, karena
terlalu banyak pertentangan di dalam. Dan yang paling menjadi motivasi mereka untuk korupsi saat ini ya hedon. Mereka pengen pakai baju bermerek, mobil mahal, sedangkan penghasilan mereka itu sebenarnya masih jauh di bawah kemampuan itu. Ya itu tadi nggak wajar jadinya. Dan itu pun bukan hanya dilihat secara perlu sampai mendetil. Orang-orang yang dengan pendidikan rendah pun bisa lihat itu kok hitung-hitungan gajinya nggak sesuai nggak gitu loh, masuk. bisa kebeli seperti itu. Nah itu lah. Ya. Jadi kita maunya ke arah sana sebenarnya bro. Gitu. Kita maunya ya baliklah kita. Nah Bangsa kalau Indonesia orang ini. baru naik misalkan dari asisten manajer ke jadi manajer ataupun jadi direktur, mendadak dia pengen beli, oh gue mau beli mobil yang lebih mahal, yang kenapa ya, itu kan sebagai motivasi dan hadiah atas hasil kerja keras mereka gitu loh. Dan orang yang lihat juga, oh ya itu mah masih wajar, dia dari manajer dari asisten manajer ke direktur, ya dia mampulah beli mobil seharga segitu. Nah ini baru akan menjadi motivasi untuk yang di bawah-bawahnya, betul gak? Ya. Gitu. Ya nggak menghilangkan kemungkinan juga bahwa ada orang yang memang bisa melejit bagus gitu Iya. kan. Tapi kan tentu kita nggak bisa lupakan bahwa mereka juga pasti usaha. Ya nggak, kayak orang di zaman digital ini kan banyak nih bro. Ya nggak, mereka kan awalnya bikin aplikasi, kita dulu ketawain mungkin zaman mungkin dulu apa aplikasi ojek online gitu-gitu kan, kita dulu awal-awal mungkin hanya ketawa-ketawa. Masa bisa ada kayak begini sih gitu, tapi ternyata kan prosesnya bagus gitu. Dan kan itu kan butuh proses, bukan dalam waktu ada prosesnya instan gitu. toto meledak. Jadi wajar gitu kan, wajar lah mereka memperoleh apa ya, memperoleh hal-hal yang ini wajar gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi bukan berarti nggak boleh, tapi kalau dilalui dengan proses yang wajar, siapa yang nggak? Dan itu baru bisa menjadi motivasi untuk yang lain-lain. Betul. Nah itu sebenarnya yang harusnya lebih banyak diceritakan gitu kan, bagaimana prosesnya. Nah sayangnya di dalam flexing itu jarang yang ceritain soal itu. Mereka nggak cerita soal itu. Karena ceritanya udah, wah pokoknya bisa ini bisa itu, gue bisa sewa pesawat apa macam-macam. Nah, orang menjadi pengen tiba-tiba instan, dia pengen tiba-tiba di situ, sama tuh seperti si ini gitu kan. Gua juga Tiba-tiba pengen. begini, gue pengen begitu. Gitu. Nah, Tapi mereka nggak lihat di balik cerita. di balik cerita kesuksesan itu ada seperti apa gitu loh. Nah itu yang mesti diceritakan. Jadi ada juga motivator gitu kan, dia bisa cerita, saya dulu begini. Nah itu benar. Mungkin mirip flexing juga gitu kan, mirip, tapi saya bilang bukan flexing gitu karena dia cerita. Ini loh prosesnya. Jadi orang tahu bahwa dia bisa jadi seperti ini tuh karena apa. Sebenarnya yang penting itu, yang disebut flexing, mereka nggak ada cerita. Tiba-tiba begitu. Ya. Pamer. Gitu. Jadi seperti itulah ceritanya. Gitu ya. Oke lah, Bro. Oke. Gimana? Jadi Bro? intinya apa nih jadi ini? Ya, jadi intinya sih sebenarnya gini, kita lebih apa namanya, kita pengen supaya ajaran Budi ini naik kembali lah ya, gitu kan, hidup kembali di sanubari Seluruh bangsa Indonesia ini. Ya, Gitu. Karena kan ini memang sebenarnya apa ya, peninggalan nenek moyang kita. pusaka Dan leluhur. ini jati diri kita sebenarnya. Jati diri bangsa Indonesia tuh ini sebenarnya gitu kan. Sayangnya ditinggalkan, udah banyak ditinggalkan gitu loh. Dianggap kuno, dianggap udah nggak zamannya, gitu kan, udah lewat, obsolete katanya. Iya. Padahal mana bisa jati diri itu obsolete? Kalau kita lupa jati diri kita ya kayak saya sekarang ini, terombang-ambing sana kemari. Timur bukan, barat bukan. Gitu, kita terpontang-panting sana kemari gitu loh. Jadinya nggak jelas bangsa ini. Sayangnya seperti itu. Jadi kita pengen supaya balik lagi. Kita balik jadi bangsa yang bersahaja dan baik gitu kan, dan kita bisa berkembang bersama lah. Itu loh sebenarnya yang kita inginkan. Betul, Bro? Betul.
Oke lah kalau kayak gitu. Oke. Bro, kayaknya gua pamit dulu nih bro ya. Boleh. Ya, thank you ya bro. Oke. Aduh. Nah.